Keuangan 2 masuk pertemuan ke-15. Materinya yaitu aset tetap Akorate Online. Sebagai tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-15 Lab Akuntansi Keuangan 2, yang pertama yaitu mengetahui tentang fitur aktiva tetap. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu cara input aset tetap pada Akorate Online. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang fitur aset tetap di Akorate Online. Di dalam modul aktiva tetap, itu ada fitur yang pertama yaitu aset tetap baru. Fitur aset tetap baru digunakan berfungsi mencatat aset tetap yang dimiliki. Sedang fitur yang kedua dari modul aset tetap itu ada kategori aset. Kategori aset itu digunakan sebagai pengelompokan aset tetap berdasarkan kebutuhan perusahaan. Lanjut pada fitur yang ketiga, yaitu kategori aset tetap pajak. Kategori aset tetap pajak itu digunakan sebagai pengelompokan aset tetap yang dibuat berdasarkan peraturan perpajakan. Jadi ada 3 inti utama dulu, nanti masih ada beberapa fitur lagi. Inti fitur yang pertama yaitu tadi untuk mencatat aset tetap yang dimiliki sebuah usaha bisnis, kita menggunakan pilihan modul aset tetap baru. Yang kedua tadi untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan kebutuhan perusahaan, digunakan modul kategori aset. Yang ketiga tadi untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan peraturan pajak, menggunakan kategori aset tetap pajak. Di dalam pengaturan aset tetap, kita gunakan modul aset tetap seperti yang tampak di gambar. Selanjutnya di sebelah kanannya ada pilihan aset tetap. Ini tadi untuk yang dimaksudkan aset tetap baru, yaitu mencatat aset tetap yang dimiliki. Di sebelah kanan aset tetap ada kategori aset. Tadi yang berfungsi untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan kebutuhan perusahaan. Sedang yang ketiga di paling kanan ini ada kategori aset tetap pajak yang tadi digunakan untuk pengelompokan aset tetap yang dibuat berdasarkan peraturan pajak. Disposisi aset tetap. Disposisi aset tetap berfungsi untuk mengubah informasi atau nilai dari aset tetap.
Fitur selanjutnya ada pindah aset. Itu contohnya perpindahan aset dikarenakan akan digunakan oleh divisi lain yang berbeda lokasi, sehingga untuk aset tetap tersebut harus dipindahkan. Fitur yang keenam yaitu ada aset tetap cabang. Aset tetap cabang ini berfungsi melihat data aset tetap dan lokasi aset tetap saat ini berada. Kalau kita gunakan modul aset tetap, ini untuk yang disposisi aset tetap, ini pada baris yang kedua, yang nomor 2 juga. Ini tadi yang berfungsi mengubah informasi atau nilai aset tetap. Kalau untuk pindah aset, ini yang paling kanan baris kedua. Karena ada suatu kebutuhan di divisi lain, berbeda lokasi, sehingga aset tetap itu harus dipindahkan. Kita gunakan aset tetap. Segala perubahan-perubahan aset tetap kita gunakan yang perubahan aset tetap. Ini untuk berfungsi melihat data aset tetap dan lokasi aset tetap saat ini berada, bisa kita gunakan yang aset per lokasi. Setelah memahami fitur aset tetap pada Accurate Online, kita masuk ke cara input aset tetap di Accurate Online, yaitu tadi menggunakan modul aset tetap, terus kita pilih untuk yang aset tetap. Jadi kalau kita ingin menginputkan aset tetap baru, tadi kan menggunakan modul aset tetap, silakan dipilih untuk yang aset tetap. Guna menginputkan aset tetap baru, ini kita langsung dihadapkan pada form aset tetap. Silakan diisi pada bagian nama aset tetap, tanggal beli aset tetap tadi, beserta tanggal pakai aset tetap. Terus kita isikan kode aset. Setelah kita isi bagian utama, nama, tanggal beli, tanggal mulai pakai, dan kode aset tetap, kita perhatikan pada bagian bawah ini ada informasi umum. Pada bagian informasi umum, ini kita tentukan pilihannya aset tidak berwujud atau aset yang berwujud ya atau tidak. Jadi apakah aset tidak berwujud, kita jawab ya atau tidak. Terus metode penyusutannya apa? Ini contohnya menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya pengisian akun aset, pengisian akun akumulasi penyusutan, dan pengisian akun beban penyusutan. Di kanan kita diminta mengisikan kuantitas, umur aset lengkap dalam tahun dan bulan terperinci, terus rasio dan nilai sisa. Contoh di sini untuk pengisian pada informasi umum, silakan pada intinya diisi kolom metode penyusutan, akun aset, akun akumulasi penyusutan, akun beban penyusutan, dan informasi lain. Contoh di sini pada nama kita tuliskan nama mobil beserta mereknya. Terus kita isi mulai tanggal beli 8 Maret lengkap dengan tahun.
mulai tanggal pakai berapa, 8 Maret, lengkap dengan tahun. Terus kita isikan misalkan kode aset mobil tersebut 0301005. Pada bagian informasi umum, aset tidak berwujud, kita jawab tidak. Metode penyusutan digunakan metode garis lurus. Akun asetnya dipilih kendaraan, lokasi. Terus akun akumulasi penyusutan dipilih juga perkiraan namanya akun akumulasi penyusutan kendaraan, lokasinya. Akun beban penyusutan kita isi dengan beban penyusutan kendaraan. Misal kuantitas kita isi 1, umur aset 5 tahun 0 bulan, rasionya kita isi 20%, nilai sisa 0. Ini bagian yang pertama untuk pengisian aset tetap. Selain kita nanti mengisi pada bagian informasi umum, akan dilanjutkan pada tab berikutnya. Setelah tadi mengisi pada informasi secara umum, dilanjutkan untuk mengisi pada info lainnya. Pada info lainnya silakan dimasukkan kategori aset, dimasukkan kategori pajak, dan silakan diisi informasi lain selengkapnya tentang aset tetap tersebut. Jadi misalkan tadi untuk sebuah mobil kategori asetnya kendaraan, terus cabang lokasi kendaraan tersebut di bagian mana diisikan. Selanjutnya pengisian departemen, lokasi awal aset, terus kita berikan catatan. Terus pengisian penyusutan terakhir, pajak dan kategori pajak. Ini kita isi tadi kategori aset kendaraan, cabangnya Jakarta, bagian departemen operasional, lokasi awal aset di Jakarta, penyusutan terakhir. Ini 31 Januari misalkan, pajaknya ya, kategori pajak merupakan golongan 4, digunakan garis lurus. Jadi pada pengisian input untuk aset tetap, kita tadi yang pertama menggunakan form untuk aset tetap. Kita masuk langkah pertama untuk pilihan informasi umum. Sekarang sudah masuk pada informasi lainnya. Kita lanjutkan untuk kelengkapan aset tetap berikutnya. Pengisian pada aset tetap berikutnya yaitu pada tab akun pengeluaran. Silakan dimasukkan akun aset tetap yang akan diposting. Ini kita isi dengan akun saldo awal. Setelah kita mengisi akun saldo awal, selanjutnya bisa kita simpan. Kalau untuk diperlukan lampiran-lampiran dokumen, silakan bisa dilampirkan untuk tombol sudah disediakan. Contoh di sini mobil tadi, kita pilih akunnya yaitu ekuitas saldo awal. Terus tanggal dan jumlahnya kita isi. Misalkan jumlahnya ada 250 juta. Sehingga untuk diinformasikan secara otomatis pada Accurate Online,
Total aset sebuah mobil tersebut 250 juta. Nilai bukunya sekarang tinggal 204 juta 166.000 sekian. Itu kalau untuk dihitung berdasarkan metode penyusutan yang dipilih tadi. Selanjutnya, bagaimana untuk melihat daftar aset tetap? Melihat daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan atau yang sudah diinputkan tadi, kita pergunakan tombol list. Kalau sudah kita klik listnya satu kali, otomatis aset-aset tetap yang dimiliki perusahaan itu akan muncul pada daftar aset tetap. Di dalamnya kita diberikan kesempatan untuk filter. Jadi kalau ingin menampilkan sebagian aset tetap, itu ada kategori aset filter. Kalau semua ya tampil keseluruhan aset tetap yang pernah diinput, tinggal kalau sebagian kita filter. Kalau ingin menambah aset tetap lagi, silakan bisa diklik tanda plus. Ini untuk menambah aset tetap baru. Di dalam informasi listing melihat daftar aset tetap, itu kita perhatikan ada tadi nomor, ada nama aset, ada tanggal beli, terus ada kuantitas beserta total aset. Ini ada contoh, misalkan perusahaan punya komputer, punya beberapa mobil, dan tadi untuk komputernya ada beberapa jenis yang berbeda-beda. Itu untuk masing-masing mobil ataupun komputer untuk didata tersendiri karena tipenya memang berbeda, tentunya untuk harganya juga berbeda. Jadi untuk kita masukkan pada input online juga secara selengkapnya satu per satu. Sampai di sini bisa dipahami dulu temuan yang ke-15. Tadi kan untuk mengolah aset tetap pada Accurate Online. Saya harapkan untuk bisa memahami bahwa tadi tujuan pertama ada fitur aktiva tetap, berarti supaya bisa untuk input aset tetap, bisa melihat aset tetap, dan lain sebagainya. Pada intinya kita bisa utamanya untuk input aset tetap, terus bisa menampilkan aset tetap yang pernah diinput. Kalau untuk tentang perpindahan ataupun fitur yang lain, saya yakin untuk pengisian formnya juga hampir sama. Kita tinggal memberikan jawaban-jawaban dari setiap fitur yang pada form. Jadi kita tinggal memberikan isian-isian yang ada pada form. Secara ringkas bahwa aktiva tetap itu tadi untuk masuknya kan pada menu aset tetap, terus kita gunakan input dari aset tetapnya meliputi dari pengisian utama dan pengisian informasi umum. Setelah informasi umum, tadi kita harus mengisi pada info lainnya.
Selain poinnya terisi, ada kategori dan informasi lain. Kita memasukkan dari saldo awal untuk aset tetap tersebut. Yang bagian akhir kita untuk melihat daftar aset tetap yang pernah diinput pada Accurate Online. Itu ringkasan input aset tetap beserta listing melihat daftar aset tetap. Sekarang untuk dipraktekkan pada Accurate Online, tentunya yang awal kita harus login, kita masukkan email atau nomor HP beserta password, terus kita buka data usaha yang pernah dibuat. Nanti kalau berhasil masuk ditampilkan dashboard. Saya jelaskan pada bagian dashboard, kemarin kan merupakan ringkasan secara cepat untuk informasi-informasi yang ada pada Accurate Online. Misalkan ada penjualan, ada laba rugi, ada arus kas, ada informasi cepat beban perusahaan, ada pendapatan, dan lain-lain. Silakan selengkapnya bisa di scroll ke bawah. Ini tampilan dari Accurate Online yang pertama kali kita jumpai, yaitu dashboard. Saya jelaskan selengkapnya dari Accurate Online. Ini kita mengenal adanya modul. Jadi untuk penggunaan pengoperasian pada Accurate Online, itu kita menggunakan modul-modul yang ada di sebelah kiri untuk layar Accurate Online. Ini ada modul pengaturan, berikutnya ada modul perusahaan, modul buku besar, kas bank, modul penjualan, modul pembelian, modul persediaan, modul aset tetap, ada smart link tag, dan ada daftar laporan. Jadi bisa kita perhatikan kalau untuk pengaturan berarti kita gunakan kemarin atau pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita mengatur pada bagian preferensi. Kita ngisi info perusahaan, kita isi alamat perusahaan, berikutnya kita mengatur fitur-fitur yang diperlukan pada perusahaan tersebut. Apakah fitur multi mata uang diaktifkan atau tidak, atau untuk fitur-fitur yang diaktifkan tinggal kita berikan tanda centang. Mulai dari fitur perusahaan, terus ada fitur penjualan, pengaturan fitur pembelian, ada fitur juga pengaturan persediaan. Yang selanjutnya kemarin ada penggunaan dari pengguna. Jadi pada pertemuan sebelumnya ada penggunaan pengguna. Jadi pengguna Accurate Online bisa diatur untuk beberapa multi user. Pada bagian modul perusahaan, intinya kita bisa mengatur mata uang yang diperlukan. Terus kita bisa mengatur pajak, bisa juga untuk mengatur yang lain, cabang misalkan. Untuk melihat yang sudah pernah diisikan, silakan gunakan list. Modul berikutnya yang sering kita gunakan yaitu ada buku besar. Ini kita gunakan akun perkiraan. Jadi memasukkan akun-akun perkiraan yang diperlukan oleh perusahaan bisnis.
Terus ada jurnal umum. Ini kita gunakan memasukkan transaksi-transaksi jurnal umum. Berikutnya pada bagian perusahaan buku besar, ini ada yang digunakan untuk menampilkan tadi akun perkiraan dan jurnal umum. Kita bisa menggunakan histori akun. Silakan diatur nanti pada pilihannya akun mana, terus mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Akun-akun yang dipergunakan. Setelah buku besar, di sini ada modul kas dan bank. Ini ada pembayaran kas bank. Selanjutnya ada penerimaan kas bank. Pada kas bank juga di sini ada histori bank. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Silakan penggunaannya tinggal diatur pada cari atau pilih bank, terus tanggal sampai dengan. Setelah kas atau bank, ini ada modul penjualan. Itu untuk perusahaan kalau melaksanakan penjualan, silakan digunakan faktur penjualan. Silakan diisi secara lengkap dari form yang ada termasuk barang yang dijual, terus tinggal disimpan. Penjualan berikutnya yaitu ada penerimaan penjualan. Selanjutnya ada retur penjualan. Lagi dengan penjualan yaitu ada pelanggan. Selanjutnya setelah pelanggan ini ada pembelian. Pembelian kita bisa ngatur pada bagian pemasok. Terus kita bisa ngatur untuk faktur pembelian. Terus diatur juga pembelian yaitu pada pembayaran pembelian. Saya yakin dari form-form yang ditanyakan, ini sudah banyak yang otomatis, kita tinggal memilih atau mencari, tinggal kita gunakan sesuai pada isian-isian form. Selanjutnya pada modul persediaan yang sering kita gunakan yaitu ada barang dan jasa. Ini digunakan untuk input dari barang dan jasa yang dimiliki perusahaan. Kalau mau ditampilkan silakan di list. Persediaan ada juga untuk pengaturan gudang. Silakan untuk diatur, diisi sesuai dengan keperluan perusahaan, gudangnya di mana saja, alamatnya di mana. Terus untuk aset tetap saya lewati dulu, saya jelaskan untuk modul, ini ada yang berkaitan dengan perpajakan untuk e-faktur. Kalau untuk melihat daftar laporan, ini ada modul di paling bawah. Ada daftar laporan keuangan, ada yang berkaitan dengan perpajakan. Sekarang untuk yang materi pertemuan ke-15, selain modul-modul tadi, kita juga untuk memasukkan aset tetap, gunakan modul aset tetap. Setelah dipilih modul aset tetap, silakan pilih yang aset tetap. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk pengisian dari sebuah aset tetap, silakan dituliskan namanya, tuliskan tanggal beli, tanggal pakai, kode aset,
Silakan diisi pada bagian informasi umum meliputi pertanyaan aset tidak berwujud, metode penyusutan, akun aset, sampai pada nilai sisa. Bila semua sudah terisi dari informasi umum, silakan gunakan untuk info lainnya. Tentukan kategori aset sampai pada pajak. Kategori aset, cabang, departemen, lokasi awal aset, catatan, terus pajak ya atau tidak. Setelah mengisikan info lainnya, silakan diisi pada akun pengeluaran. Ini tinggal kita cari untuk nama akunnya, otomatis nanti akan muncul pada bagian bawah kode deskripsi tanggal, nanti jumlah kita isi nominalnya. Kalau untuk diberikan contoh, ini pada pengisian, misalkan untuk sebuah mobil, tadi pada data baru, nama kita isikan nama mobil tersebut, isi tanggal beli, tanggal pakai, kode aset, misalkan aset tidak berwujudnya tidak, metode penyusutan garis lurus, aset tetapnya kendaraan diikuti lokasi Surabaya. Pada akun akumulasi penyusutan dipilih akumulasi penyusutan kendaraan Surabaya, sedangkan pada akun beban penyusutan dipilih yang beban penyusutan kendaraan. Ini untuk semuanya silakan diisi pada data baru. Jadi kita ngisinya di bagian data baru, silakan bagian nama diisi informasi umum, informasi lain, dan pada akun pengeluaran. Bila semuanya sudah diisi lengkap sedemikian, silakan bisa disimpan. Bila ada dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan, silakan untuk digunakan yang dokumen. Seperti tadi, kalau sudah disimpan, kita bisa melihat untuk aset tetap yang dimiliki perusahaan yang sudah diinput pada Accurate Online, kita gunakan untuk list. Nanti akan terlihat identitas aset tetap, nama aset tetap, tanggal beli, kuantitas beserta total aset tetap. Jadi untuk di dalam Accurate Online ini sudah lengkap sekali, mulai dari pembuatan database, pembuatan data usaha, pengaturan input nama perusahaan, ada logo perusahaan, berkaitan juga dengan input masalah perpajakan. Kita bisa mengatur juga untuk rekening-rekening, kita bisa mengatur pelanggan pemasok, kita bisa mengatur barang dan jasa, kita bisa untuk pengelolaan keuangan pembelian, penjualan, ada retur pembelian, ada retur penjualan, terus dilengkapi penerimaan atau pembayaran kas dan bank, terus kaitannya juga dengan perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak, beserta untuk yang sekarang pendataan dari aset tetap, di mana pada aset tetap diberikan kemudahan di dalam informasi penyusutan aset tetap tersebut. Sebagai kesimpulan, pada materi pertemuan ke-15, bahwa fitur aset tetap Accurate Online itu tentunya memudahkan di dalam pengelompokan aset, memudahkan di dalam pencatatan perubahan, dan tentunya bisa menjaga keakuratan serta keterkinian data laporan keuangan secara otomatis.
yang akuntansi keuangan 2 telah dijelaskan secara tuntas, secara teori dan secara praktikum, yaitu tadi aset tetap pada akurat online. Meliputi kita bisa utamanya menginputkan aset tetap sampai pada menampilkan aset tetap yang pernah diinput pada akurat online. Harapannya seperti biasa untuk yang dijelaskan semua dosen itu memiliki manfaat, mudah dimengerti, mudah dipahami. Kalau ada kesalahan di dalam tulisan, di dalam ucapan, ataupun kesalahan lain, untuk mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemi. Nggih, sami-sami, terima kasih semua. Terima kasih Pak Kemi. Nggih, Bu, terima kasih juga, Bu.